Muhammad Naam Kurniawan pernah dinyatakan hilang selama 4 hari saat pendakian ke puncak Gunung Arjuno, Jawa Timur. Warga Pandaan Pasuruan itu tersesat dalam hutan belantara di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Air Suryo, tanpa perbekalan. Sebenarnya, teman-teman, Naam bukan orang awam dalam urusan pendakian gunung. Karena memang sejak mahasiswa sudah terbiasa dengan kegiatan ekstrim itu. Alumni Institut Teknologi Nasional ITN Malang mengaku hobi dan rutin mendaki, baik gunung-gunung di Jawa maupun yang ada di luar Jawa. Ia pernah menginjakkan kaki di puncak Gunung Rinjani, Salak, Slamet, Merapi, Semeru, Lau, Penagunang, Tambora, dan lain-lain. Ia juga beberapa kali terlibat dalam pencarian pendaki hilang, termasuk pencarian pelari Ultra Trail Yurbianto Lubis di Gunung Arjuno beberapa waktu lalu. Sebelumnya, teman-teman, Naam terlibat dalam aksi kemanusiaan saat gempa dan gunung meletus di Gunung Rinjani, Gunung Merapi, serta terlibat pencarian warga asing hilang di puncak Semeru. Ia mengaku terpanggil untuk membantu Basarnas setiap pencarian orang hilang. Teman-teman, cerita mistis kali ini Kakak kutip dari merdeka.com yang menceritakan tentang kisah pendaki bertahan hidup setelah hilang 4 hari di Gunung Arjuno. Sebelum kita melanjutkan cerita atau kisah ini, buat teman-teman yang suka dengan setiap video yang telah kakak bagikan buat teman-teman semua, mohon di like dan di subscribe channel ini agar lebih berkembang dan lebih maju. Dan teman-teman pun mohon untuk berkenan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman semua. Inilah ceritanya. Meski dengan pengalaman mendaki sekian gunung itu, Naam mengaku kekuatan alam begitu besar dan tak bisa ditebak. Dirinya bahkan tersesat di Gunung Arjuno yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan telah sekian kali dijelajahi. Saya mendaki sama teman-teman yang baru kenal di grup pendakian. Total 5 orang. Sebenarnya 6 orang, tapi satu mendadak nggak jadi ikut. Kisah Muhammad Naam Kurniawan di pos pendakian Agung Arjuno, Gunung Welirang, Lawang, Kabupaten Malang. Naam dan rombongan berangkat naik puncak Arjuno melalui objek wisata alam Tambak Sari Purwosari, Pasuruan. Mereka berangkat pada Jumat dan tiba di puncak pada Sabtu malam. Setelah merasa cukup menikmati keindahan puncak Arjuno, teman-teman, mereka berlima kemudian turun pada Minggu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Awal tersesat. Saat itu, Naam berniat mencari pertolongan karena salah satu teman dalam rombongan terkilir dan pingsan di puncak Ogal Agil. Naam berinisiatif meninggalkan teman-temannya guna mencari tambahan bekal dan pertolongan. Sesaat setelah berjalan sekitar 30 menit, Naam juga baru menyadari kalau perbekalan teman-teman yang ditinggalkan tidak akan mencukupi, sehingga seluruh bekal dan tas ditinggalkan di bebatuan dengan harapan sebagai tambahan sambil dia mencari pertolongan. Bekal saya taruh di
simpangan bebatuan di situ. Tak keluarkan semua, aku cari bantuan, katanya. Saat itu teman-teman, dia kepikiran untuk meminta tambahan bekal dari pendaki lain. Ia pun mengejar rombongan pendaki yang dirasakan belum jauh didahuluinya. Namun, tidak ditemukan dan justru dirinya salah jalur hingga tersesat di kawasan Lalijiwo. Karena baru turun, nggak memungkinkan caranya ya mengejar rombongan untuk minta tambahan logistik untuk tambahan besok. Cuma ya itu nggak ketemu sama mereka, katanya. Ngejar ada 2 rombongan yang saya salib. Niatnya mengejar rombongan terakhir. Dengan suasana cuaca kayak gini, saya kira nggak jadi ke puncak, ungkapnya. Naam teman-teman, dengan hanya pakaian yang menempel di tubuh, baru menyadari kalau tersesat pada Minggu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ia merasa melalui jalan lurus dan mendadak kabut tebal datang menyelimutinya. Kabut itu seperti mengempas dan mendorongnya untuk terus berjalan hingga tersadar berada di dalam hutan yang lebar. Naam teman-teman, dalam kondisi panik, tetapi tetap berusaha menguasai diri dan sadar. Ia tetap berkeyakinan akan menemukan jalan atau bertemu dengan orang lain yang dapat membantunya. Saya nggak bawa bekal apa-apa, cuma karena tekad ingin hidup. Saya fokus gimana cara menemukan warga atau orang lain. Intinya itu, saya nggak bawa apa-apa, posisi nggak tahu di mana, kisahnya. Naam pun merasakan kondisi-kondisi aneh selama berada di belantara hutan. Kedatangan kabut tebal selalu menandai keanehan setiap keanehan itu. Ia merasa di suasana hutan dengan pepohonan yang besar dan lebat, tanpa angin dan suara, serta dedaunan tidak bergerak. Saat sore menjelang maghrib, Naam merasa melihat beberapa orang dengan pakaian ala kerajaan melintas. Selain juga menemukan kerumunan pasar dan beberapa orang duduk di sebuah pendopo. Teman-teman, kondisi itu dirasakan berbeda dengan alam nyata dan akan berakhir saat pagi hari menjelang subuh. Saat itu teman-teman, biasanya bersamaan terdengar suara burung dan gerakan dedaunan dan ranting oleh pohon. Sejak awal Naam menyadari hal yang dialaminya itu sebagai aktivitas alam astral, sehingga memilih diam dan tidak berkomunikasi. Ia membiarkan kegiatan di sekelilingnya itu, atau toh saat bertemu dalam perjalanan dibiarkan melintas saja. Teman-teman, Naam pun selalu memanfaatkan waktunya di alam nyata untuk berjalan menyusuri aliran air dengan harapan dapat bertemu orang. Pengalaman itu didapatkan saat masih aktif sebagai mahasiswa pencipta alam atau Mapala. Sejak menyadari tersesat teman-teman, Naam selalu menjaga keyakinannya bahwa orang akan mencarinya seperti diketahuinya selama ini ketika pendaki hilang di gunung. Ia berusaha meninggalkan tanda berupa rerumputan atau ranting, tongkat atau perkimpuli sambil terus menelusuri aliran air. Teman-teman, pada saat itu, pada kondisi itu, Naam mengaku tidak mengkonsumsi apapun selama tersesat dan berusaha melupakan rasa haus dan rasa lapar. Alasannya,
saat lapar dan haus dalam pikiran, akan muncul halusinasi tentang makanan atau tentang minuman. Saat itulah diyakini akan banyak makanan ditawarkan oleh makhluk alam lain yang membahayakan. Jika dimakan, orang akan semakin nyaman dengan kehidupan alam gaib yang pada akhirnya tidak kembali ke rumah atau justru akan mengalami kematian. Sehingga Naam pun memilih berpuasa. Selain memang tidak ada makanan apapun yang ditemuinya. Naam mempercayai tentang menginjak air mimang atau akar mimang. Pendaki yang menginjaknya akan mengalami kondisi dibuat berputar-putar di daerah itu. Kendati dalam pikirannya seolah telah berjalan jauh, namun tetap di sekitar situ saja. Naam akhirnya ditemukan oleh warga masyarakat yang sedang mengecek saluran air persawahannya. Naam dalam kondisi lemah dan harus digendong ke perkampungan. Sebelum kemudian petugas menjemputnya, teman-teman. Awalnya Naam mengaku sayup-sayup mendengar suara orang yang sedang berbincang-bincang di hutan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa orang-orang tersebut berada di alam nyata. Urainya, waktu hari Rabu pagi, aku mendengar suara kayak orang bicara, cuma nggak langsung minta tolong. Tak lihat terus daun-daun bergerak, aku diam saja dulu. Apakah benar suara manusia? Baru yang kedua suara itu terdengar lagi. Baru kemudian minta tolong, tapi nggak ada balasan. Aku diam lagi. Nggak lama terdengar suara yang sama seperti itu. Akhirnya minta tolong lagi. Saya tambahi, Pak. Jadi tolong, Pak. Gitu ada jawaban. Saya disuruh naik. Saya naik. Ketika naik, mereka lari menarik saya. Posisi tadi di jurang, katanya. Teman-teman, Naam ditemukan pada hari Rabu di Alas Siriti, Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kondisinya mengalami hipotermia setelah 3 malam 4 hari berada di dalam hutan. Demikian sebuah kisah seorang pendaki yang Tikaka angkat dari merdeka.com yang bercerita tentang kisah pendaki Naam bertahan hidup setelah hilang 4 hari di Gunung Arjuno. Mungkin teman-teman punya referensi terkait dengan pernah tersesatnya seorang pendaki yang bernama Naam ini di Gunung Arjuno. Tikaka berharap teman-teman dapat membagikannya lewat kolom komentar. Dan apabila teman-teman punya kisah yang lain terkait hal-hal yang janggal seperti ini, teman-teman pun dapat mengirimkan dan kemudian Tikaka dengan sukarela akan membawakan melalui channel Tikaka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Tikaka. Semoga teman-teman suka, dan jika teman-teman suka, mohon dengan sangat teman-teman berkenan untuk men-like video ini. Dan Tikaka mohon pula agar teman-teman berkenan dan ikhlas untuk sudi men-like channel ini, membantunya untuk menjadi lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih teman-teman atas segala keikhlasan dan kepedulian teman-teman dalam membangun channel ini menjadi lebih baik, lebih berkembang. Kita ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.